Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdini Estika Putri, NPM 1913-05-3094, nomor absen 23 dari kelas semester 4C. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pendidikan inklusi. Selamat menyaksikan. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah-sekolah terdekat di dalam kelas umum bersama teman-teman seusianya. Inklusi merupakan suatu proses merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi pembelajaran, budaya, dan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan inklusif berarti menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat bermain, belajar, dan berinteraksi dengan semua anak. Setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki program belajar secara individu yang memungkinkan siswa mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sesuai dengan kemampuannya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah untuk melakukan penyesuaian, baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Untuk itu, proses identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program pendidikan yang sesuai dan objektif. Cakupan konsep anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa, sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti itu bersifat sementara, tetapi apabila anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat, bisa jadi akan menjadi permanen. Anak seperti ini memerlukan layanan pendidikan kebutuhan khusus, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan yang dialaminya. Tetapi anak ini tidak perlu dilayani di sekolah khusus, cukup dilayani di sekolah umum biasa. Sedangkan anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal, serta akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak atau motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang kecacatan atau difabel. Bentuk-bentuk layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bentuk layanan pendidikan segresi dan bentuk layanan pendidikan terpadu. Pertama yaitu bentuk layanan pendidikan segresi. Sistem layanan pendidikan segresi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus, seperti sekolah luar biasa atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa. Sistem pendidikan segresi merupakan sistem pendidikan yang paling tua. Pada awal pelaksanaan sistem ini diselenggarakan karena adanya kekhawatiran atau keraguan terhadap kemampuan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal.
Selain itu, adanya kelainan fungsi tertentu pada anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Kelemahan dari layanan pendidikan segresi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas. Yang kedua yaitu bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi. Bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak biasa atau normal di sekolah umum. Dengan demikian, melalui sistem integrasi, anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan anak normal dapat belajar dalam satu atap. Sistem pendidikan integrasi disebut juga sistem pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang membawa anak berkebutuhan khusus pada suasana keterpaduan dengan anak normal. Keterpaduan tersebut dapat bersifat menyeluruh, sebagian, atau keterpaduan dalam rangka sosialisasi. Kelemahan dari pendidikan melalui sistem terpadu ini yaitu anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individu anak. Sedangkan keuntungannya adalah anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar. Pada akhirnya, setiap model layanan pendidikan yang dikembangkan akan berhasil jika guru sebagai pengajar sekaligus pendamping siswa mampu mengkondisikan supaya kebutuhan pendidikan bagi masing-masing anak terpenuhi dengan baik. Guru harus senantiasa menyadari bahwa pengelolaan pembelajaran yang dilakukan berbeda dengan pembelajaran pada umumnya. Karena peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus akan sangat berbeda perlakuan yang diberikan dibandingkan dengan anak kondisi normal. Selain itu, apabila peserta didik belum mampu mencapai tujuan pembelajaran, maka guru harus melakukan refleksi terhadap metode dan strategi yang dirancang, serta menaruh harapan tersendiri pada peserta didik agar kelak mereka mampu memiliki kemampuan untuk pencapaian hasil belajar yang lebih baik lagi. Baik, mungkin itulah tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.